Bab 138. Bagaimana bisa pergi saat kancing sudah dibuka? Baru saja asisten magang menabraknya tepat di lokasi lukanya, sekarang lukanya tidak sepenuhnya sembuh, dan dia ditabrak seperti ini, tidak tahu apakah kondisi akan lebih buruk. Alfred duduk di mejanya dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa." Diana mengerutkan kening, baru saja dia melihat Alfred ditabrak dan mengerutkan kening. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, biarkan aku melihat ketika dia terluka. Alfred pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya, sekarang dia meminta untuk melihatnya, tidak termasuk berlebihan. Ketika Alfred mendengar ini, tangannya bergerak, dia mengangkat alisnya sedikit, menatapnya, setelah beberapa saat, dia bertanya, yakin ingin melihatnya. Diana tersentak, mengangguk. Alfred tertegun, meletakkan dokumen di tangannya, berdiri, melangkah ke sofa untuk duduk. Diana mengerti, dia berjalan perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar, dia duduk di samping Alfred, mengulurkan tangannya untuk membuka kancing kemejanya dekat lehernya dengan lembut. Entah kenapa, dia merasa bahwa suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh, segera dia terburu-buru, dia mempercepat gerakannya. Kancingnya telah terbuka, terlihat kulit berwarna gandum Alfred, dan kain kasa yang membungkus bahunya. Diana dengan hati-hati menarik kemeja itu, terlihat kain kasa, dia hanya melihatnya dan mengerutkan kening. Darah merah merembes melalui kain kasa, melihat itu, dia memegang kemeja itu erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Lukanya berdarah. Begitu dia mengangkat matanya, dia kebetulan melihat Alfred menatapnya, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit dan membalutnya lagi?" "Tidak perlu." Alfred menatap matanya dan mengangkat tangannya dengan lembut memegang tangan kecilnya. Diana sedang terburu-buru, bagaimana tidak perlu? Dengan cara ini, lukanya akan sulit sembuh, akan lengket di kain kasa, lalu. Menyadari bahwa senyum muncul di mata lelaki itu, Diana tiba-tiba berhenti berbicara, dia terdiam beberapa detik, "Bagaimana kamu masih bisa tertawa?" Jika dia terluka, dia telah terluka banyak, bekerja keras di dunia bisnis selama bertahun-tahun, cara berbisnis apa yang belum dia temui, luka apa yang belum dia rasakan, kondisi ini sudah biasa baginya. Dia tidak bisa menahan tawa melihat model wajahnya yang khawatir dan merah. "Aku tidak terlalu rewel, menggantinya malam ini ketika pulang rumah juga tidak telat." Begitu mengatakannya, Alfred mengangkat tangannya, dengan lembut mencubit pipinya, dengan lembut mengangkat alisnya, "Tapi kamu mengkhawatirkan aku." Pipi Diana memerah, dan dengan cepat menyangkal, "Tidak." Dia segera berdiri, menarik diri menjauhi Alfred, raut wajahnya bersungguh-sungguh bertanya. "Pak Alfred, aku punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu." Dia berkata, berbalik badan dan pergi, tetapi Alfred langsung memanggilnya, "Tunggu." Begitu Diana berbalik, melihat mata lelaki itu yang memiliki emosi yang tidak bisa dijelaskan, dia menundukkan kepala melihat dadanya dari kemeja yang terbuka lebar, "Bajuku sudah terbuka, bagaimana bisa pergi?" Diana sedikit malu, "Pak Alfred, kamu kancing sendiri." Alfred mendengar itu, bersandar di sofa, dia dengan sengaja berkata, "Tanganku sakit, tidak bisa mengancingnya sendiri." Diana mendengar kata-kata itu, hanya bisa menggigit bibir bawahnya, kembali dengan berani. Dia lewat, duduk di sampingnya, mengulurkan tangan dengan lembut mengancingkan kancing satu persatu, sampai di kancing paling atas. Begitu semua kancing telah dikancingkan, Diana hendak menarik tangannya, tiba-tiba satu tangannya dipegang. Dia mendongak, menghadap mata cerah Alfred. Alfred sedikit kesal, untuk alasan yang tidak jelas, dia hanya di sampingnya membantunya mengancingi baju, yang membuatnya kesal, dia tidak berminat untuk bekerja. Diana menarik napas dalam-dalam, "Ada apa?" Alfred berhenti sejenak, begitu dia akan berbicara, ada suara datang di luar. "Apakah ini kantor Presiden Jeff dari Pratama Jaya Group?" "Maaf, Jeff adalah wakil presiden perusahaan, dan kantornya tidak ada di lantai ini." Diana segera menarik tangannya keluar dari tangan Alfred, berdiri, "Pak Alfred, aku akan keluar dan melihat." Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat ke pintu, mendorongnya pintu untuk keluar. Beberapa orang berdiri di luar pintu, asisten magang dan Bella, sedang berbicara dengan dua pria di depan mereka.
Lelaki yang berada di hadapannya, Diana mengenalnya, dan adalah Rumi yang mana dia telah kenal di kegiatan amal. Diana melihat, bergegas maju, menyapa Rumi, "Pak Sen, apakah ada yang bisa dibantu?" Rumi menatap Diana dengan dalam, tersenyum. "Nona Diana, sangat kebetulan mendengar panggilannya." Diana sedikit malu, "Pak Sen, panggil saja aku Sekretaris Diana." Rumi mengerti, mengangguk. Sekretaris Diana tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar dalam bekerja, dan juga benar-benar bakat yang langka. Begitu dia mengatakan ini, raut wajah Bella yang berada di sampingnya berat. Sejak Diana menemani Alfred dalam perjalanan bisnis di kota B, posisinya di kantor presiden telah menurun drastis. Sekarang, apapun yang terjadi, Alfred selalu membawanya, sama sekali mengabaikan sekretarisnya yang telah bekerja di Pratama Jaya Group selama beberapa tahun. "Terima kasih, Pak Sen, atas pujian Anda. Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Pei?" Rumi tersenyum. "Aku datang mencari Jeff, dan aku baru tahu saat bertanya tadi. Aku mencari di tempat yang salah, sampai di Pratama Jaya Group ini." Begitu dia selesai berbicara, pintu kantor terbuka, dan Alfred melangkah keluar. Raut wajahnya tampak serius, melirik orang di luar, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Diana mendengar itu, segera melaporkan, "Adalah Pak Sen yang datang mencari wakil presiden Pratama Jaya Group dan menemukan kantor yang salah." Rumi tertawa dan melangkah maju, melihat Alfred dan berbisik pelan, "Pak Alfred, saya datang mencari Jeff untuk berbicara tentang investasi film dan televisi. Tidak menduga menemukan kamu di sini. Kamu tidak terganggu bukan?" Alfred menatap dengan berat, mendengar apa yang dia katakan, wajahnya seperti biasa, "Tidak, adalah perusahaan kami tidak baik dalam melayani. Nanti, aku akan memanggil orang untuk membawamu ke kantor Jeff, kalau kamu menemukan tempat yang salah lagi." Rumi tersenyum, "Terima kasih banyak." Alfred mendongak dan menatap Bella yang berada di samping. Dia menginstruksikan, "Kamu bawa Pak Sen untuk ke sana." Bella mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Melihat Bella membawa pergi Rumi dan anak buahnya, mata Alfred tampak dingin. Diana memperhatikan bahwa Alfred tidak dalam suasana hati yang baik, tidak tahu bagaimana berbicara, jadi dia hanya diam. Setelah beberapa saat, Alfred melihat ke belakang dan menatapnya, "Apakah kamu pikir dia benar-benar mencari di tempat yang salah? Kantornya dan kantor Jeff sama sekali tidak setingkat. Aku khawatir dia dengan sengaja datang ke kantornya." Sebelum Diana berbicara, Alfred melanjutkan dengan mengatakan, "Sengaja datang ke saya berpura-pura mencari kantor yang salah, dan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia dan Jeff secara pribadi berinvestasi. Hanya sengaja untuk pamer." Diana mendengar kata-kata itu dan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut, "Apakah masalah Gunung Lawu terkait dengannya?" Pada saat yang sama, Rumi mengikuti Bella masuk ke lift, matanya tertuju padanya, dan dia melihat ke sana kemari. Ketika berada di pintu tadi, dia tidak sengaja melihat penghinaan dan cemoohan Bella. Jika dia tidak salah menebak, takutnya dia dan Diana secara pribadi tidak akur. Dia bertanya dengan ragu-ragu. Sekretaris Bella, sekretaris Diana tadi, adalah mantan pacar wakil presiden Pratama Jaya Group. Tidak menyangka dia masih dihargai presiden. Ketika Bella mendengarnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan nada bicaranya ironis. "Benar, dia begitu memiliki trik, dia dihargai di mana-mana." Bab 139. Bantu aku kembali. Rumi melihat reaksinya, matanya bersinar, dan melanjutkan, "Benarkah? Aku benar-benar tidak menduganya, tapi kudengar dia baru di perusahaan. Katakanlah kualifikasi, pasti tidak sebaik sekretaris Bella." Bella dipuji olehnya, dan mukanya tiba-tiba memerah. Dia melirik Rumi beberapa kali dan tersenyum. "Aku bekerja dengan Pratama Jaya Group selama beberapa tahun, aku memiliki beberapa pengalaman, tetapi aku belum begitu mahir, masih harus belajar." Rumi tertawa kecil dan berkata, "Sekretaris Bella sangat rendah hati, kamu masih muda dan cantik, dan kamu sangat pintar, tidak seburuk sekretaris Diana." Pipi Bella memerah, tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, lift berhenti, dan suara, ding, pintu lift terbuka. Dia melangkah keluar dari lift dan membawa Rumi ke arah kantor Jeff. Pak Sen benar-benar telah memuji berlebihan.
Sekretaris Bella, aku pikir sangat asik mengobrol denganmu. Mengapa kita tidak menambah kontak WeChat, pergi minum kopi di lain hari? Bella mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut, bolehkah? Rumi tersenyum, dan dengan gaya pria sejati mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepadanya. Tentu saja, dengan senang hati aku mengenal gadis yang sangat baik seperti kamu. Bella begitu dipuji, sehingga dia tidak terlalu mempertimbangkan, dan segera memberikan kontaknya. Baru-baru ini, Alfred yang lebih memilih Diana telah lama membuat hatinya penuh amarah, tidak menduga bahwa hari ini dia bertemu seseorang yang tahu bagaimana menghargai dia. Dia ceria, suasana hati sangat baik, tetapi dia tidak tahu, bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Setelah selesai bekerja pada sore hari, Diana dengan santai membuat alasan meninggalkan perusahaan. Masalah ibunya selalu melekat di hatinya, dan cincin mahal itu membuatnya tidak bisa melupakannya. Dari perusahaan bergegas ke lingkungan perumahannya, butuh hampir setengah jam. Berjalan ke pintu villa dan menekan bel pintu. Segera, seorang pelayan keluar dari rumah, berjalan ke gerbang besi, dan memandang Diana, "Siapa kamu?" Diana tersenyum dan berkata, "Ibuku adalah teman Tante Renita, aku punya hal untuk mencari Tante Renita." Setelah pelayan kembali untuk melapor, dia segera datang untuk membuka pintu dan membawanya masuk. Ketika pelayan memasuki villa, dia melihat Renita duduk di sofa. Begitu Renita melihatnya, dia dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. "Nak, mengapa kamu tiba-tiba datang kepadaku?" "Apa kabar, Tante Renita?" Diana tersenyum, "Aku baru pulang, dan melihat bahwa ibuku tidak ada di rumah. Aku pikir dia mungkin ada di sini, jadi aku datang ke sini untuk mencarimu." Begitu Renita mendengarnya, dia segera berkata, "Ibumu tidak ada di sini, bukankah dia keluar untuk berbelanja? Mengapa kamu tidak menelponnya dan bertanya?" Setelah menelpon, dia tidak menjawab. "Ibuku berkata dia akan berada di sini. Jika urusannya telah selesai, jadi aku berpikir untuk datang mencarinya." Tante Renita tersenyum, "Ibumu belum ke sini akhir-akhir ini. Apakah kamu ingin aku memanggilnya dan bertanya di mana dia?" Diana mendengar perkataan itu, tangannya memegang erat ponselnya, lalu segera dia menolak, "Tidak perlu, Tante Renita, aku sudah menelpon beberapa kali. Jadi aku tidak akan merepotkanmu ketika dia keluar dari rumah." Renita, Diana merasa dingin. Tante Renita tadi mengatakan beberapa hari ini bahwa ibunya tidak pergi ke tempatnya, jadi ibunya berbohong. Kemana dia pergi tadi malam? Mengapa dia berbohong padanya? Diana menjadi semakin tidak mengerti, melihat langit sudah gelap, dia segera menghentikan taksi dan pulang ke villa. Begitu dia sampai di pintu, kakak ipar Zhang melangkah maju untuk menyambutnya. "Nona Diana, kenapa pulang begitu malam hari ini?" "Pak Alfred telah kembali selama lebih dari 1 jam, Diana tersenyum padanya, "Ada sesuatu yang harus diurus." Kakak ipar Zhang mengangguk, dan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu belum makan? Pergi dan cuci tanganmu. Aku akan memanggil Tuan untuk turun dan makan bersama." Diana mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening, dia belum makan. Kakak ipar Zhang terdiam, Tuan berkata, "Untung tunggu kamu datang dan makan bersama." Hati Diana menghangat dan ragu-ragu sejenak, apakah saya akan mengambilnya dan mengantarkannya kepadanya? Begitu juga baik. Diana mengikuti kakak ipar Zhang ke dapur, membawa 2 mangkuk mie iga dengan nampan, dan naik ke lantai 2, ketika dia melihat lampu ruang kerja menyala, dia langsung pergi ke ruang kerja. Dia mendorong pintu, melihat bahwa Alfred sedang duduk di depan meja melihat dokumen-dokumen itu. Pria itu mengerutkan kening, dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar suara itu, dia mendongak dan melihat Diana berjalan dengan nampan. Diana pergi, meletakkan nampan di sudut meja, dan bertanya dengan lembut, "Kakak ipar Zhang membuat mie iga, apakah kamu ingin makan?" Alfred melirik dokumen-dokumen yang menumpuk di depannya, mengangkat tangannya dan mengerutkan kening, lalu berdiri, "Baiklah." Pria itu menundukkan kepalanya untuk makan mie, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan segera semangkuk mie habis. Diana melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak berbicara, dan makan mie sambil diam. "Kemana kamu pergi hari ini?" Sebuah pertanyaan mengejutkan, membuat Diana terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam, berbisik, "Ibuku sedikit tidak normal baru-baru ini.
Dia berkata, perlahan meletakkan sumpit di tangannya. Alfred mengerutkan kening, ada apa? Diana berbisik, aku pikir dia memiliki sesuatu yang disembunyikan dariku, jadi aku ingin memeriksa apa yang dia lakukan baru-baru ini. Beritahu aku jika kamu membutuhkan bantuanku, baiklah. Diana diam-diam selesai memakan mie, menyingkirkan mangkuk itu. Ketika hendak keluar dari ruang kerja, tiba-tiba dia dipanggil, Diana. Dia terdiam, menatap Alfred, Alfred tampaknya agak ragu, dan matanya terdiam sejenak. Dia akhirnya berkata, kembalilah ke kamar nanti, bantu aku. Meskipun Diana bingung, dia mengangguk. Setelah mengantarkan mangkuk ke dapur, Diana naik ke atas, kembali ke kamar tidur, melihat apa yang akan dikatakan Alfred, dia tidak bisa menebak apa yang akan dia bantu. Di sekitar kamar, tidak terlihat sosok Alfred. Ketika dia akan keluar dari kamar, ada suara di kamar mandi, pintu terbuka. Alfred berjalan keluar, badannya dibungkus dengan handuk mandi, memperlihatkan otot-otot halus dan kencang dari badan bagian atasnya, garis-garis dari setiap otot memancarkan aura maskulin lelaki yang menarik. Diana tertegun, melangkah mundur dengan sadar. Alfred melihat wajahnya bingung, memerintahkan dengan lembut, ke sini. Hati Diana bingung, dia meminta bantuannya, bantuan seperti apa? Dia ragu-ragu untuk berjalan ke pintu kamar kecil, tetapi tidak berani menatapnya secara langsung. Suasananya agak canggung, Alfred batuk 2 kali, menjelaskan, ada luka di tubuhku, jadi aku tidak bisa mandi. Tolong usap punggungku. Mendengar dia mengatakan itu, Diana diam-diam menarik napas lega, dia memintanya untuk mengusap punggungnya. Memasuki kamar mandi, Diana melihat handuk basah yang diberi Alfred, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia mengepalkan handuk hangat, perlahan-lahan mengusapnya di punggung Alfred. Melihat punggung pria itu yang lebar dan kuat, wajahnya memerah tanpa sadar. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihatnya tel asteris Jang, ini adalah pertama kalinya dia menyentuhnya dengan begitu dekat dengannya. Satu tangannya memegang lengannya dan tangan lainnya dengan lembut mengusap punggungnya dengan handuk. Alfred, dengan 2 tangan di atas meja cuci, memandangi wajah mungil wanita di belakangnya yang terpantul di cermin, dia teralihkan tanpa bisa dijelaskan. Dia hanya menggunakan tenaga ringan, dia menyikat punggungnya dengan handuk, seperti anak kucing, mengusap sedikit demi sedikit. Dadanya panas, perut bagian bawahnya menegang, dia berdiri dengan tiba-tiba, dan ketika dia berbalik, uluran tangannya memegang tangan Diana dengan erat.